Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Hari ini kita akan membahas tentang Elia dan juga janda dari Safat. Ini adalah kisah yang mungkin sering kali kita dengar dalam khotbah-khotbah. Tetapi kita akan kembali merenungkan cerita ini, firman Tuhan ini, supaya dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, good readers, apa yang dialami oleh janda ini memang sungguh aneh, karena ketika dia bertemu dengan Elia, maka dia minta dibuatkan makanan, dan respon daripada jemaat ini, janda ini mengatakan setelah kamu memakannya maka kami akan mati. Jadi artinya janda ini akan mempersiapkan makanan kepada Elia, lalu sisanya dia akan membuat makanan juga dimakan lalu mati. Setelah itu sudah nggak ada apa-apa lagi dalam dapurnya begitu. Kemudian janda itu melihat mujizat kalau bahan makannya itu tidak habis-habis. Jadi akhirnya dia nurutin kata Elia. Lalu yang terjadi adalah luar biasa, minyaknya dan mungkin semacam tepung berasnya segala macam itu nggak habis-habis ya, muncul terus begitu ya. Seperti Yesus memberikan makanan kepada orang banyak dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke, masalah makanan selesai, kampung tengah, masalah perut selesai. Janda ini sudah adem begitu ya, karena dia sudah sebelumnya dia kelaparan, kemiskinan dan mau mati, tapi masalah makanan selesai. Entah kenapa tiba-tiba anaknya sakit lalu mati secara drastis, cepat sekali begitu. Jadi janda ini jadi apa ya, mempertanyakan kehadiran Elia. Lah, ini gimana sih? Aku sudah merasakan mujizat lalu kemudian tiba-tiba anaknya ini mati. Nah, akhirnya Elia mendoakan anak itu dan anak itu bangkit kembali dan hidup. Nah, kalau kita melihat di sini apa maknanya begitu ya? Karena janda ini mempertanyakan lalu protes gitu ya segala macam. Apa yang dilakukan? Apa yang kita bisa lihat di sini? Jadi good readers, janda ini sudah biasa bertemu dengan nabinya Allah yang mengaku-ngaku ya nabinya Allah. Jadi di level dia melihat mujizat yang dilakukan Elia, dia belum tertuju kepada Tuhan begitu ya. Belum mengucapkan terpujilah Tuhan misalnya kita bilang begitu. Hatinya, imannya belum terfokus kepada Tuhan, padahal Tuhan sudah memberikan mujizat yang luar biasa. Karena kemungkinan besar nabi-nabi yang lain, artinya Baal-Baal ya, nabi-nabi Baal, ini konteksnya kan dengan Baal ya, kerajaannya Ahab dan Yezebel. Nabi-nabi Baal juga bisa melakukan mujizat yang seperti dilakukan oleh Elia, memberi makan berlimpah-limpah. Tetapi ketika membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup, itu adalah otoritasnya Tuhan. Dengan kata lain, janda ini matanya baru terbuka, inilah nabinya Allah yang benar-benar Tuhan utus kepada Israel. Barulah dia memuji Tuhan di situ. Nah, saudara sekalian, bukankah iman kita kadang-kadang itu dibangun itu berdasarkan mujizat, berdasarkan tanda-tanda, berdasarkan keajaiban? Maka iman kita baru terbangun begitu ya. Tapi kalau iman kita itu tidak apa ya, tidak dibangun dengan hal-hal itu, sepertinya iman kita tuh jadi mati begitu. Nah, good readers, di sini kita harus renungkan sungguh-sungguh iman kita ini. Ada banyak orang yang begitu mengharapkan mujizat dalam kehidupannya baru percaya kepada Kristus. Tetapi kalau dia tidak merasakan keajaiban, tidak merasakan urapan dan lain sebagainya, dia tidak percaya kepada Kristus. Janda ini menjadi salah satu sampelnya kita begitu ya, bahwa dia ketika melihat orang dibangkitkan baru dia percaya. Pertanyaannya bagi kita adalah, bukankah Kristus telah mati dan bangkit dari antara orang mati? Justru kita harus percaya, justru kita tidak memerlukan kembali mujizat-mujizat yang lainnya. Yang kita perlukan yang paling dahsyat, yaitu orang yang mati dan bangkit kembali. Itulah yang dilakukan oleh Kristus. Maka seharusnya iman kita semakin terbangun karena kita percaya kepada Kristus. Mari, good readers, kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.